Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, selamat malam. Saya sampaikan kepada seluruh pendengar WFM di mana saja berada. Baik, pada malam hari ini saya akan membahas terkait dengan konsep hukum bisnis Islam. Baik, dalam hidup dan kehidupan ini kita tidak terlepas dari sifatnya hukum bisnis yang berkaitan, yang tentunya kita berharap itu sesuai dengan prinsip-prinsip, baik itu secara prinsip Islam maupun prinsip-prinsip ekonomi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kita melihat dinamika kehidupan, apalagi pada saat ini kita melihat mungkin barangkali banyak praktek-praktek yang tentunya baik itu mungkin dari sisi secara muamalahnya di mana tidak sesuai dengan syariat Islam atau bisa dikatakan ya berseberangan seperti itu. Sementara sebenarnya kita tidak terlepas dari namanya bisnis sebenarnya. Apalagi bahkan Rasulullah SAW dia jelas adalah sebagai seorang pengusaha atau pedagang. Kita membaca sejarah memang demikian. Makanya sebenarnya Rasulullah itu kaya. Karena dia sebenarnya seorang pedagang walaupun dia juga sebagai seorang penggembala kambing seperti itu. Tapi sebenarnya Rasulullah itu kaya. Jadi pada dasarnya adalah terkadang kita bilanglah dalam berbisnis ini barangkali tidak begitu memperhatikan sebenarnya ini halal nggak nih, diperbolehkan nggak nih atau tidak. Nah, ini yang mungkin barangkali sering kita lakukan dan tanpa kita sadari kita sudah menyalahi aturan yang ada yang tentunya berseberangan dengan Al-Quran maupun hadis. Jadi seperti ini misalnya dijelaskan dalam kaidah fikih menyebutkan al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadullu dalilu ala tahrimiha. Bahwasanya hukum asal dari muamalah ini adalah boleh sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Jadi itu sangat diperbolehkan. Apalagi kita manusia tidak terlepas dari yang sifatnya adalah muamalah, hubungan antara sesama manusia. Jadi yang menjadi masalah tadi terkadang kita lalai, ya, terlalai dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dalam berbisnis. Contohnya misalnya seperti ini, yang sering kadangkala misalnya kita contohkan misalnya adalah jual beli, ya. Ini yang mungkin barangkali ya tidak akan terlepas dari kita yang namanya jual beli. Ketika dalam jual beli, apakah kita memperhatikan syarat-syarat jual beli itu apa, kan gitu ya? Apa yang harus kita penuhi? Apakah jual beli kita ini adalah termasuk jual beli yang dilarang, atau memang betul-betul ini diperbolehkan atau tidak? Seperti itu. Contohnya misalnya kalau yang diperbolehkan banyak pasti. Yang dilarang contohnya adalah misalnya ketika ada istilah jual beli goror, ya. Goror itu kan kalau dalam artian adalah adanya tipuan, ada tipu daya di sana. Bahwasanya ada barang yang tentunya tidak jelas, ya. Bahkan di sana ada beberapa praktek-praktek yang bisa merugikan orang lain, ya. Misalnya begini, ketika Anda melaksanakan jual beli, Anda tidak, yang secara jelas Anda mengetahui kekurangan dari barang ini, tapi Anda tidak menyampaikannya, kan seperti itu kira-kira. Sementara barang ini cacat, gitu ya. Seharusnya itu disampaikan juga. Jangan kita misalnya menyampaikan kebohongan di atas kebohongan yang tentunya bisa merugikan orang lain. Misalnya begini, perlu juga saya sampaikan, kita dalam berbisnis memang manusia ini tidak terlepas dari bisnis. Walaupun dia mungkin barangkali sebelumnya adalah seorang pegawai, bahkan seorang presiden sekalipun atau pejabat sekalipun dan lain sebagainya, ya kita melihat sebagian besar itu di ujungnya dia adalah menjadi seorang pebisnis. Misalnya dia berinvestasi atau segala macam. Kemudian dia berdagang setelah dia pensiun, kan itu yang kita lihat.
Jadi praktek-praktek bisnis ini yang tentunya adalah yang paling dominan yang dilakukan oleh manusia. Karena apapun itu pekerjaannya, ujung-ujungnya ya melaksanakan atau membuat sebuah usaha. Ujung-ujungnya seperti itu kita lihat pada umumnya. Jadi yang pertama tadi yang saya sebutkan adalah tadi gharar. Itu salah satu adalah perbuatan yang dilarang. Kemudian macam-macam ya, banyak juga hal-hal yang tentunya yang mengandung maisir ya. Ada judi, kemudian ada di zatnya itu adalah mengandung keharaman dan lain sebagainya, itu jelas dilarang dalam Islam. Dan yang paling menonjol adalah ketika suatu praktek itu, bisnis itu dilandasi dengan adanya riba. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi dalam Islam disebutkan kullu qardin jarul manfaah fa huwa riba. Jadi setiap pinjaman yang disertai adanya tambahan itu riba. Itu dijelaskan. Jadi terkadang kita misalnya dalam melaksanakan, kita bilanglah pinjam meminjam, baik itu mungkin barangkali utang piutang, sama saja sebenarnya. Seringkali kita memberikan adanya syarat gitu ya, terutama adanya tambahan yang diberikan. Nah, ketika syarat itu dipersyaratkan atas pinjaman, maka itu dinamakan dengan riba. Adanya tambahan yang diberikan atas utang yang dipinjamkan, itu termasuk dalam kategori riba. Padahal riba ini adalah salah satu yang tentunya dosanya sangat besar. Bahkan pada materi-materi sebelumnya juga saya sampaikan, saya sering menyampaikan ini. Dosa riba ini sangat betul-betul besar sekali, bahkan mungkin barangkali kita menyampaikan menjijikkan. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena riba ini bahkan diibaratkan ya, itu seperti seorang anak menggauli ibunya. Begitulah dosa riba itu. Jadi itu sangat betul menjijikkan sebenarnya. Makanya seharusnya itu harus kita hindari. Betul-betul harus kita hindari. Apalagi mungkin pada hari ini kita lalai dengan hal itu. Kita lalai. Mungkin kita tidak menyadari bahwasanya kita sudah bersanding dengan riba selama ini. Kita tidak sadar dengan hal itu. Jadi kita berharap ya mudah-mudahan, apalagi kita sebagai seorang muslim yang tentunya adalah muslim yang sejati, kita berharap janganlah praktek-praktek yang demikian kita laksanakan, karena memang betul riba ini makanya disampaikan dalam Al-Quran itu seperti orang yang kerasukan setan gitu ya. Jadi ketika itu kita lakukan, itu nanti lama-kelamaan itu menjadi kebiasaan, dan menjadi kebiasaan akhirnya menjadi lumrah dan lazim dilakukan, sehingga nanti itu dalam kehidupan kita itu dianggap hal yang biasa-biasa saja, dan ini tentunya akan sangat merugikan ya, terutama bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Baik, itu ya terkait dengan tadi pengantar terkait dengan sebenarnya penting sebenarnya kita mengetahui bisnis yang diperbolehkan itu seperti apa, bisnis yang dilarang itu pun seperti apa. Kita harus tahu dengan hal itu supaya kita tidak terjebak selama ini dengan hal-hal atau praktek-praktek yang berseberangan dengan syariat Islam. Jadi, perlu saya jelaskan juga bahwasanya hukum bisnis Islam, mungkin itu juga sering sampaikan juga, saya juga sebagai seorang dosen kepada mahasiswa, apalagi saya itu ada sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Islam, walaupun sebenarnya saya ini adalah orang hukum, tapi yang jelas ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebenarnya. Sering kita menyampaikan bahwasanya apalagi kita dalam berbisnis ini harus memperhatikan dasar hukumnya, baik itu secara Al-Quran maupun hadis maupun pendapat-pendapat ulama yang lain dan segala macamnya. Jadi seringkali kadangkala memang kita tupoksinya seperti ini. Kita melihat misalnya kita lihatlah
mahasiswa yang tentunya ada di bidang ekonomi syariah, ada di bidang perbankan syariah, ada di bidang mungkin manajemen bisnis syariah dan lain sebagainya, dan manajemen keuangan syariah dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang harus kita munculkan di sini adalah kita berharap misalnya mahasiswa kita ini bisa nanti memang betul-betul menjadi alumni, ya, alumni yang tentunya yang berkompeten, yang bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya ini loh bisnis yang sesuai dengan syariat Islam, ini loh yang salah. Jadi kita juga sebagai mahasiswa ya harus mengutamakan itu gitu. Jadi kita tidak boleh berdiam diri saja. Kita berharap karena mahasiswa ini sebagai salah satu pelopor, ya, sebagai regenerasi selanjutnya, kita berharap ini menjadi sebuah momen yang harus kita laksanakan supaya nanti ilmu-ilmu yang disampaikan oleh dosen itu pun tersampaikan dengan baik, sehingga itu pun dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan apapun itu yang didapatkan misalnya di kampus atau di luar kampus, itu bisa nanti diberikan kepada masyarakat, bisa diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat, sehingga nanti timbul mahasiswa-mahasiswa yang unggul, alumni-alumni yang unggul, yang tentunya bisa mendedikasikan dirinya dan bisa juga merubah pola pikir masyarakat. Dan berharap nanti ya bahwasanya misalnya UIN Sahara Padang Sidimpuan ini menjadi salah satu pelopor itu, bahwasanya kita harus mampu ya menjadi sebuah menjadi seorang yang mampu merubah pola pikir yang masyarakat yang tentunya dari awal yang mungkin yang masih awam bisa paham bagaimana sebenarnya berbisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Baik, perlu saya jelaskan selanjutnya adalah apa yang sebenarnya yang menjadi sumber hukum bisnis Islam itu. Yang pertama ada disebutkan dalam Al-Quran. Banyak sebenarnya. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Itu ada juga sampaikan. Banyak sekali dasar hukumnya terkait itu secara bisnis. Itu banyak sekali. Mungkin ada juga langganan bagi mahasiswa misalnya wa halallahu al-mai'a wa harrama riba. Bahwasanya jual beli itu diperbolehkan dan jelas riba itu diharamkan. Kan gitu ya. Itu mungkin ayat langganan mahasiswa karena dia sangat pendek dan mudah dihafal. Kan gitu ya. Baik, dan ada juga disebutkan dalam hadis, ya. Ada juga disebutkan dalam hadis sebagaimana artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Tapi ini disebutkan dalam Quran surah Al-Hasr ayat 7. Dan Nabi juga bersabda, berpeganglah kamu sekalian pada sunnahku dan sunnah para ulama rasyidin setelahku. Berpegang tegunglah padanya dan peganglah erat-erat dengan gigi geraham. Maksudnya seperti ini. Kita harus konsisten. Tidak boleh lengah. Kita harus istiqomah. Bahwasanya demi sebuah tujuan terkadang kita menghalalkan segala cara. Sehingga jelas itu sudah salah, namun kita tetap melaksanakannya. Ini jadi masalah nih. Kita tahu itu salah, namun kita tetap melaksanakannya. Ini yang menjadi masalah. Mungkin berarti itu pribadinya belum bagus. Ini yang sering terjadi. Bahkan itu sebenarnya berseberangan dengan hati kecil kita, tapi tetap kita laksanakan. Ini yang sering terjadi. Baik, yang ketiga itu ada beberapa dasar hukumnya, baik itu secara metode ijtihad, ada namanya ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama, di mana mereka bersepakat kira-kira ini hukumnya apa. Apakah hukum jual beli itu, contohnya jual beli apa itu hukumnya? Mubah. Gitu ya. Selanjutnya adalah kias. Kias itu mengibaratkan, gitu ya, mempersandingkan atau mempersamakan, gitu ya. Mungkin barangkali ini sudah sering juga kita dengar dan lain sebagainya. Kemudian ada masalah mursalah, ada istisan, ada istisab, al-uf dan lain sebagainya. Itu jadikan sebagai dasar hukum Islam, salah satu metode ijtihad. Jadi kita berharap
Nah, dengan adanya momentum yang seperti ini, mudah-mudahan ya kita sebagai muslim mukmin yang sejati, kita harus senantiasa melaksanakan apa-apa saja praktek-praktek, misalnya dalam muamalah, baik itu mungkin barangkali baik itu dalam segi jual beli, baik itu dalam segi sewa menyewa, ijarah, baik itu mungkin barangkali dalam akad. Kita sering mendengar ada akad mudorobah, ada akad murabahah, musyarokah, ada wadiah, wakalah, dan sebagainya. Banyak sekali yang mungkin barangkali sudah sering kita dengar, tapi kita berharap praktek ini atau akad-akad ini seharusnya kita laksanakan. Bisa juga misalnya yang sering juga pada hari ini kita dengar atau sering kita laksanakan, contohnya adalah jual beli online, atau dalam segi hukum fikih muamalahnya itu disebut dengan jual beli salam. Jadi apakah jual beli salam ini diperbolehkan? Iya, jual beli online itu diperbolehkan. Tidak ada yang melarang itu sebenarnya pada umumnya ya. Walaupun mungkin ada para ulama, ada sebagian ulama mengatakan katanya akad itu harus secara langsung, harus tatap muka. Tapi banyak juga ulama yang mengatakan selama mereka bersepakat, walaupun mereka berjauhan dengan adanya teknologi, maka itu diperbolehkan. Tidak ada permasalahan selama mereka betul-betul tidak ada yang merasa dirugikan dengan hal itu. Jadi jual beli online ini pun sangat betul-betul diperbolehkan selama dia tidak ada pihak yang dirugikan. Tapi mungkin barangkali sering terjadi penipuan, tidak sesuai dengan pesanan mungkin ya, itu yang terjadi. COD dan lain-lain ya, banyak yang mungkin sering terjadi. Tapi yang jelas sebenarnya ya, apakah itu berdosa? Jelas ya. Makanya saya bilang tadi, asal dia adanya tipu daya, ada penipuan di sana, jelas itu adalah diharamkan. Namun kita berharap dengan adanya juga ya, perkembangan zaman pada hari ini, dengan adanya teknologi informasi yang tentunya memudahkan kita dan bisa juga misalnya ya menyesatkan kita, tapi kita berharap ya kita gunakan itu sebaik mungkin. Bisa kita gunakan untuk jual beli ya, bisa kita gunakan, bahkan bisa kita gunakan untuk menabung dan lain sebagainya kan, karena memang zaman ini sudah canggih dan kita harus mengikuti itu ya, kita harus mengikuti itu, kita harus mengikuti zaman supaya kita tidak ketinggalan. Dan kesimpulannya sebenarnya adalah pada malam hari ini kita berharap mudah-mudahan dengan adanya pembahasan yang terkait dengan hukum bisnis pada malam hari ini, walaupun tidak begitu saya jelaskan secara luas inti-intinya saja, tapi kita berharap ini menjadi yang sebelumnya mungkin barangkali tidak kita ketahui, akhirnya kita bisa terapkan dalam kehidupan kita dan kita dijauhkan dari hal-hal yang dilarang, dijauhkan dari riba, dijauhkan dari bisnis yang dilarang dalam Islam. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak akan terlepas dari bisnis sebenarnya, siapapun itu. Manusia itu pasti akan melaksanakan jual beli. Manusia itu pada umumnya bisa menjadi pengusaha, akan gitu ya, ada usaha-usaha dan lain-lain sebagainya. Makanya di mana mendapatkan sebuah keuntungan yang banyak, yaitu adanya bisnis. Kalau dia pandai berbisnis, ya banyak uangnya. Akan seperti itu ya. Dan memang manusia itu dituntut untuk kaya sebenarnya, bukan dituntut untuk miskin. Kita harus kaya. Makanya saya sampaikan tadi, Nabi pun kaya. Nabi itu tidak miskin. Nah, itu dia. Mungkin itu barangkali, ya, mungkin barangkali nanti ada yang perlu dibahas lebih lanjut. Mungkin itu penyampaian materi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan. Oke Pak, itu Angel mau bertanya nih Pak terkait tadi jual beli. Itu dalam hukum Islam ada kan Pak jual beli yang sah dan tidak sah. Ya. Jadi untuk mengetahui kriteria jual beli yang halal itu dalam hukum Islam itu bagaimana Pak? Oke, baik. Bagus pertanyaannya ya. Baik, untuk mengetahui apakah memang jual beli itu halal tadi ya, diperbolehkan atau tidak. Mungkin tadi memang sudah ada juga saya sampaikan
Jadi sebenarnya begini, yang jelas adalah yang pertama, barangnya ini, ya, apakah barangnya ini halal atau tidak? Apakah barangnya ini mengandung keharaman atau tidak? Itu wajib. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tujuan dari jual beli ini apa? Apa tujuannya? Kemudian apa akad yang Anda gunakan? Seperti itu. Jadi kalau dia mengandung keharaman dari sisi zatnya, maka jelas itu sudah diharamkan dari awal. Dan itu tidak boleh. Dan itu salah satu kriterianya, barangnya itu harus dari atau yang sifatnya halal. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, dalam jual beli ini salah satunya tadi tidak boleh ada unsur penipuan. Itu tidak boleh. Misalnya tadi ketika Anda jual beli, ternyata barangnya ini ada kekurangan, ada cacatnya, dan itu tidak diperbolehkan. Itu dia ya. Namun di luar itu bolehkah? Boleh, tidak ada masalah dari sisi zatnya. Dan kemudian tadi saya sampaikan tujuannya. Tujuan Anda jual beli itu apa? Misalnya begini, Anda jual beli pisau. Pisau ini itu apa? Kalau Anda jual beli pisau ini untuk membunuh orang dan Anda tahu dengan hal itu tidak diperbolehkan. Makanya tujuan jual beli itu harus jelas juga. Itu dia. Jadi makanya kita harus memperhatikan itu. Intinya adalah selama memang benar dari sisi zatnya itu tidak ada masalah, tidak ada keharaman, tujuannya juga bagus, kemudian dari awal zatnya juga halal, kemudian akadnya juga bagus, saya rasa tidak ada permasalahan. Dan itu sudah salah satu bentuk kriteria yang tentunya bisa diperbolehkan, jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, seperti itu. Oh ya Pak, satu lagi nih Pak, apakah dalam jual beli itu misalnya kita sebagai produsen, apakah kita bisa mengambil untung yang sebesar-besarnya? Baik. Ini yang mungkin barangkali memang tidak disebutkan ini. Contohnya begini, kita mengambil keuntungan itu berapa persen bolehnya? Iya betul. Karena itu yang mungkin ya. Iya. Terkadang mungkin dia beli mungkin hanya kita bilang 50.000 ya. Mungkin dia jual ya modalnya, kemudian dia jual 300.000, laku misalnya kan? Iya, misalnya. Bisa jadi kan? Karena mungkin barangkali ya setelah dia perhitungkan ya sesuai dengan pengalaman dia ini laku ini. Ketika dia jual, memang benar laku. Iya. Mungkin barangnya mungkin bisa juga ya limited edition gitu ya, terbatas. Jadi apakah itu diperbolehkan? Kan gitu ya. Baik. Makanya dari sisi hukum Islam sebenarnya tidak ada batasan untuk itu. Tidak bisa dibatasi. Mengambil keuntungan itu tidak bisa dibatasi. Dan belum ada kita membaca misalnya berapa persenkah yang harus kita ngambil keuntungan? Tak ada. Belum ada seperti itu. Jadi intinya adalah ketika kita beli misalnya barangnya ini 50.000, kemudian kita jual misalnya 300.000, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Tidak ada permasalahan. Itu tidak ada permasalahan. Kalau memang dia mau, apa masalahnya? Kan gitu ya. Jadi tidak ada masalah di sana. Yang penting dalam barangnya yang dijual nggak ada cacat gitu ya. Ya, tidak mengandung keharaman dan sebagainya, dan kemudian betul-betul memang tidak ada tipuan tadi. Tidak ada unsur tipuan. Baik. Mungkin barangkali ya sejatinya seperti di awal tadi mungkin dapat saya simpulkan mungkin ya sebagai natijah simpulan pada malam hari ini pertemuan kita. Yang jelas begini, kita umat muslim yang tentunya dilahirkan secara Islam, pada hakikatnya kita juga harus berperilaku secara Islam. Mungkin walaupun barangkali sampai hari ini sebanyak di antara kita, bahkan saya sendiri mungkin barangkali banyak kehilapan yang kita lakukan selama ini. Kita tahu hal itu adalah sebuah kesalahan, namun di sisi lain itu masih kita laksanakan, dan itu memang perbuatan yang tentu dilarang dalam Islam. Seperti yang saya sampaikan,
dalam berbisnis harus didasari dengan aturan syariat Islam yang ada. Tidak boleh serta-merta kita melakukan itu hanya untuk pemuas nafsu kita. Itu tidak diperbolehkan. Makanya kita harus melihat aturan itu. Dalam jual beli apa yang harus kita lakukan? Apa syarat-syarat jual beli itu? Apakah yang selama ini kita lakukan jual beli itu boleh atau tidak? Ataukah misalnya dalam jual beli ini kita misalnya menipu timbangan, kan gitu ya. Ini yang mungkin barangkali sering terjadi ya. Kita sering menipu timbangannya sekian, ternyata nyatanya tidak sekian. Ini yang mungkin sering terjadi, dan itu sangat amat besar dosanya. Kemudian selanjutnya adalah harapannya gitu ya. Harapannya kita sebagai umat Islam, kita sebagai muslim yang tentunya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita hindari ibadah hindari yang tentunya adalah bentuk-bentuk muamalah yang tentunya muamalah itu sifatnya itu tidak benar gitu ya. Tapi sebenarnya muamalah itu baik, tapi yang dilarang itu adalah salah satunya adalah misalnya yang dilarang dalam Islam yang tadi yang saya sampaikan, bahwasanya praktek itu jelas-jelas dilarang. Misalnya tadi ada goror, misalnya ada tadlis dan lain sebagainya, itu merupakan bentuk sebuah jual beli yang dilarang dalam Islam. Ada unsur penipuan dan lain sebagainya. Makanya kita berharap apapun itu dari sisi muamalah, kita berharap ini menjadi sebuah amalan bagi kita. Marilah kita dari sekarang untuk melaksanakan muamalah yang sesuai dengan syariat Islam. Jangan kita lagi terlena dengan tipu daya dunia, terlena dengan sifatnya riba seperti itu. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan adanya pertemuan pada malam hari ini, kita lebih paham apa-apa saja yang harus kita laksanakan dalam sisi muamalah, baik itu dalam sisi hukum bisnis Islam, dan harus melihat aturan-aturan yang ada. Kemudian terakhir, saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, salah-salah kata, mungkin barangkali banyak yang tidak pada tempatnya atau salah sampaikan. Saya mohon maaf terlebih dahulu, karena manusia tidak luput dari kekurangan. Kemudian selanjutnya saya berterima kasih kepada Rawu 105 FM Kota Padang Sidempuan yang tentunya selalu menghibur kita, selalu ada mengentertain kita siang dan malam, dan kita sangat terhibur dengan hal itu. Dan saya secara pribadi mengucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan momen-momen yang seperti ini tetap berjalan dengan baik antara UIN Sahada Padang Sidempuan dengan WFM, dan yang sudah mungkin barangkali sudah lama seperti itu, dan alhamdulillah sampai hari ini tetap konsisten. Dan kita juga sebagai dosen juga berterima kasih banyak, karena kita secara gamblang gitu ya, secara dengan senang hati diterima di sini, dan itu menjadi sebuah penghargaan yang luar biasa bagi kami. Dan mudah-mudahan ini tetap berlanjut bahkan sampai kiamat gitu ya. Dan mudah-mudahan ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan rezeki kita, dan dimudahkan segala urusan kita, dan amal-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin itu barangkali pada malam hari ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata pada malam hari ini. Dan saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia rekan Rawu, dalam berbisnis harus sesuai hukum atau syariat Islam ya. Karena hal tersebut tentunya sebagai suatu sistem hukum yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki fungsi untuk kemaslahatan yang tentunya tidak hanya di dunia sampai ke akhirat. Oke. Iya, semoga bermanfaat ya rekan Rawu, tentunya buat Angel pribadi dan juga narasumber kita di malam hari ini. Dan jangan lupa setiap
Rabu malam kita ada talkshow bersama dosen UIN Syarif Padang Sidimpuan, dan tentunya akan bergantian dengan tema-tema menarik yang akan menambah wawasan rekan Raul. Jadi sekian dari Angel, mohon maaf atas segala kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.